Halo Sobat Komsos, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Injil pada Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, bersama seorang Romo. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Silakan diperkenalkan dirinya Romo dan pelayanan di mana. Selamat jumpa dengan para pendengar Komsos Keuskupan Sibolga yang setia. Nama saya Pastor Valentinus Aditya Permana Pranyenangin Ordo Karmel. Dan sekarang kami bertugas di Paroki Pinang Sori. Nama pelindungnya adalah Santo Yohanes Penginjil. Sangat senang bisa berbincang-bincang tentang iman Katolik yang didasarkan dari kutipan perikop kitab suci. Baik Romo Aditya, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Langsung saja sebelum kita mengulas tentang Injil pada Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, boleh dibacakan Injil kepada Sobat Komsos. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu menjawab mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Dia akan berkata kepada mereka yang berada di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melayat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Dia akan menjawab mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksa yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, terima kasih untuk bacaan Injilnya. Boleh langsung saja Romo dijelaskan mengenai bacaan Injil ini dan apa kaitannya dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perayaan Hari Raya Kristus, Raja Kristus Semesta Alam, dengan mengutip
kutipan perikop yang baru kita dengar tadi membuat apa arti raja di dalam iman Katolik, di dalam esensi arti raja yang sesungguhnya terjawab di dalam diri Yesus. Karena kalau raja itu di dunia ini yang kita lihat ada batas-batasan wilayahnya, ada pengikutnya yang berbatas, ada benderanya, dan semua itu ada batasan. Sementara kerajaan Yesus sudah pasti memiliki pengikut, dan pengikutnya tidak lagi bisa dibatasi oleh wilayah-wilayah yang ada di dunia ini. Apa dibilang Yesus? Barang siapa berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang aku ada di situ. Artinya Yesus sungguh raja karena wilayah kekuasaannya unlimited, tidak dibatasi apapun. Dan Yesus sungguh raja semesta alam, mau mengatakan dia melampaui segala alam ini karena dia bukan hanya pemilik tapi pencipta alam semesta. Dan Yesus sungguh menjadi raja mahadiraja karena batas kekuasaannya tidak dibatasi oleh umur usia. Kenapa? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Di sini yang harus kita renungkan sebagai orang Kristiani. Yesus Kristus sungguh Raja Mahadiraja, jangan dibandingkan dengan kemaharajaan di dunia ini. Karena pembandingan ini akan membuat penafsiran kita menjadi sumir. Ya, begitu ya Romo ya. Ya. Baik Romo, yang selanjutnya ini kan tadi kita sedang merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam ya. Lalu mengapa dia disebut Raja Semesta Alam? Lalu dia ini raja di atas siapa? Yang namanya raja kan kita tahu pimpinan paling tertinggi ya. Begitu Romo, boleh dijelaskan? Iya, seperti saya katakan tadi, Raja Semesta Alam sudah saya sampaikan ya, bahwa seluruh alam ini ya adalah ciptaannya, bahwa seluruh alam ini ada di bawah kuasanya. Sementara kalau Raja Inggris yaitu hanya yang ada masuk dalam wilayah kerajaan Inggris ya. Tapi kalau Tuhan tidak. Kenapa? Karena dialah pemilik segalanya. Nah, itu. Sehingga dia dikatakan Raja Semesta Alam. Namun kita harus sadari, kalau kita membandingkannya dengan raja ya yang memiliki fasilitas, yang memiliki istri, nanti akan kita tanya lagi, kalau gitu siapa nanti permaisurinya? Seperti itu. Lalu kalau gitu, maka di dalam pembukaan awal tadi sudah saya katakan, Raja Yesus ini adalah raja dalam arti yang sejati sebenarnya, di mana kuasanya tidak berkesudahan. Raja itu adalah puncak dari segala puncak. Maka kalau di dunia ini raja dalam tanda petik raja-rajaan, karena sekuat apapun raja di dunia ini saya berani tantang, pasti akan mati. Nah, Yesus benar akan mati, tetapi kita ingat wafatnya itu justru membuka jalan keabadian bagi yang percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sehingga kalau kita tanya, kalau gitu siapa yang di atas Yesus sebagai raja? Siapa penerusnya? No. Ini enggak. Yesus sudah finish dengan segala suksesi di dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, Yesus adalah tetap raja. Kita harus sadar. Sehingga di dalam doa prefasi ya, dalam prefasi dikatakan, Tuhan, kami tahu bahwa doa-doa kami tidak menambah kemuliaan-Mu, tetapi kami membutuhkan doa untuk keselamatan kami. Nah itu. Jadi ngerti deh ya maksudnya ya. Iya. Jadi kalau dibilang raja kita ini raja yang sesungguhnya, karena raja itu berada dalam posisi paling tinggi, dan Kristus itu paling tinggi dan udah paling tinggi. Ya, tidak ada lagi di atas segala-galanya. Sementara kalau raja di dunia ini ada suksesi-suksesinya. Mirip paus juga kan? Iya. Dari Santo Petrus sampai Santo Fransiskus sekarang. Baik, terima kasih Romo.
Baik, berkaitan dengan Injil pada hari ini, kita juga memperingati Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Menurut Romo sendiri, apa pesan atau inti yang mau disampaikan dari Injil ini? Inti dari Injil ini sungguh membuat kita harus meredefinisi arti raja yang kita lihat di dunia ini 180 derajat. Kenapa? Kalau kita melihat raja di dunia ini, fasilitasnya selalu gak bisa yang kelas bisnis, harus VVIP, ya, very very important person. Kalau dia jalan itu harus karpet merah, ya. Kalau dia itu mau masuk ke sesuatu pasti udah disisir dulu. Jangan ada ranjau atau tai cicak pun di situ, jangan ada, harus bersih semua, sempurna semua. Tetapi kemaharajaan Kristus ini pada akhirnya mau membawa kita kepada kebutuhan setiap orang di dunia ini. Raja tidak selalu dibutuhkan, tetapi kemaharajaan Kristus selalu dibutuhkan. Kenapa? Karena dia ada di dalam diri setiap orang yang paling kecil. Sehingga kalau kita mau menghayati kemaharajaan Kristus, kita harus mau menjadi orang yang berempati. Berempati artinya tahu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain seandainya aku adalah dia. Dan itulah yang diwartakan oleh Yesus lewat perumpamaan indahnya hari ini. Indah sekali. Dan Yesus konsisten dengan ajarannya dalam doa Bapa kami. Apa itu? Ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni kesalahan. Dan kita lihat ada golden rule, hukum kencana, hukum emas dalam Matius 5 dikatakan. Apa? Kasihilah seperti engkau mengasihi diri sendiri. Akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, Yesus juga mau membawa kita kembali kepada kehidupan nyata kita. Bukan kehidupan angan-angan. Andai aku jadi orang kaya. No. Kamu dicintai Tuhan karena dirimu apa adanya. Karena Tuhan juga bisa hadir di dalam dirimu yang mau berempati dan berbuat nyata untuk orang yang membutuhkan. Demikian. Ya, luar biasa sekali. Boleh disampaikan pesan Injil hari ini, Romo? Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita renungkan pesan Injil pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini lewat renungan singkat. Suatu hari, seekor mama nyamuk mengajari anak-anak nyamuk untuk terbang perdana kali ke dunia nyata. Selama ini anak-anak nyamuk itu diajari secara virtual, ya, lewat HP Android, bagaimana teknik cara terbang, mengepak-ngepakkan sayap dan seterusnya. Singkatnya, sudah penuh teori di dalam pikiran mereka. Dan ketika dikatakan oleh mama nyamuk bahwa mari kita praktekkan, mereka senangnya luar biasa. Dan mereka langsung mempraktekkan belajar terbang di depan umat gereja yang sedang berdoa di depan gereja. Maka dari atas altar mereka terjun ke bawah. Tiung, si anak itu langsung mengepakkan sayap. Apa yang terjadi? Ketika dia terbang dekat dengan umat yang duduk di bawah, umat itu langsung tepuk tangan. Wah, begitu mamanya melihat, oh ini bahaya, mayday, mayday, kembali ke base camp, kembali ke base camp. Ayam anak-anak nyamuk ini pun kembali ke tempat semula. Si anak-anak berkata, waduh enak ya, baru sekali kita latihan terbang, orang-orang sudah pada tepuk tangan semua. Padahal ibunya melihat ini bahaya, maka ditarik kembali ke base camp. Persepsi antara induk nyamuk dengan anak nyamuk berbeda. Induk nyamuk melihat itu bahaya, tetapi bagi si anak nyamuk ini hanyalah masalah manuver ekstrim. Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam pun membutuhkan persepsi yang tepat di dalam iman akan Kristus tentang bagaimana menempatkan Raja yang sesungguhnya di dalam penghayatan kita sebagai pengikut Kristus. Dari apa yang dikatakan Yesus sebagai Raja, seperti yang dicatat dalam Injilnya hari ini, ternyata keputusan yang diambil Yesus dalam penghakimannya terakhir bukan tergantung pada pengetahuan, kepandaian, posisi seseorang, kedudukan, apalagi dengan rentetan sertifikat. No. Bukan pula dari milik atau kekayaan yang kita peroleh.
tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan empati. Maka yang dibutuhkan pertama-tama bukan sumbangan dalam hitungan angka juta, miliar. Bukan pula usaha agar nama tertulis dalam batu prasasti peresmian. Bukan pula supaya dicatat sebagai sejarah orang mendapat Museum Rekor Indonesia karena melakukan paling baik, paling banyak di Indonesia. Pada dasarnya yang patut diketahui dan dilakukan adalah bahwa kita harus membantu orang yang kita jumpai setiap hari. Titik. Itu. Karena perbuatan baik bukanlah sebuah perbuatan monumental. Itu tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dibuat tangan kananmu, jangan nampak tangan kiri. Ketika perbuatan baik itu adalah sebuah seremonial, monumental, pada saat itu juga ketulusan, kejujurannya sudah sirna. Mengenal, memperhatikan, dan menolong, disitulah letak kebesaran dan kebahagiaan Yesus dalam kehadiran dan perbuatannya dalam masyarakat dimanapun dia berada. Saudara-saudariku, itulah yang diajarkan Kristus. Itu juga yang harus kita lakukan. Karena pemberian adalah bahasa kasih yang sempurna. Dan bentuk pemberian itu tampak dalam bentuk hadiah. Pemberian tidak menuntut balas karena diberi dari hati yang tulus. Ada berbagai hadiah yang bisa kita renungkan. Hadiah yang terbaik untuk orang tua ialah menghormati mereka sebagai orang tua. Hadiah yang terbaik untuk semua orang ialah menghargai pribadi-pribadi. Hadiah yang terbaik untuk sahabat ialah pengertian. Ada selalu dimanapun untuknya. Hadiah terbaik untuk bos atau pimpinan adalah kejujuran. Hadiah yang terbaik untuk musuh adalah pengampunan. Hadiah terbaik untuk suami adalah kesetiaan. Hadiah terbaik untuk istri, kasih sayang. Untuk anak, hadiah yang terbaik adalah teladan yang baik. Tapi di atas semuanya itu, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah hadiah yang paling mulia. Maka wujudkan rasa kasih kita dalam bentuk nyata sebagai hadiah terbaik. Jangan pernah takut untuk memberi, karena memberi adalah langkah pertama untuk menerima. Mana ada petani yang bisa menuai kalau dia tidak menabur terlebih dulu. Selama ada kesempatan, mari menjadi orang yang murah hati. Karena apa yang kamu kumpulkan di dunia pasti kamu tinggalkan. Tetapi apa yang kamu berikan selama hidup di dunia, itulah yang tinggal selama-lamanya bagimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus berkata, apa yang kau lakukan atau yang tidak kamu lakukan pada orang lain, itulah sikap dan perbuatanmu yang sama dengan sikap hidup dan perlakuanmu terhadap diriku. Yesus dengan tegas menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berkekurangan. Maka seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kerjakan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi persembahan kepada Allah. Maka saudara-saudariku, mari kita maknai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini dengan semangat berempati kepada sesama dan membuat hidup kita semakin menghayati kemaharajaan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Karena Kristus ada di mana-mana dan Kristus pun bisa memakai diri Anda sebagai perpanjangan kebaikan. Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Pada Hari Raya Kristus Raja ini, iman kita diangkat untuk berbuat. Saya mau menutup renungan pada Hari Raya Kristus Raja ini dengan sebuah kisah seorang anak yang mau menyeberang jembatan dengan bapaknya. Ketika akan melewati jembatan goyang ini, si anak itu berkata, "Pak, nanti waktu lewat jembatan, aku pegang ya tangan bapak ya. Bapak pegang tanganku ya, karena kalau aku pegang tangan bapak, nanti kalau takut ku lepas tangan bapak," katanya. Lalu bapaknya berkata, "Baik anakku." Maka ketika mau lewat, anaknya buat gini, bapak langsung pegang tangannya.
Ketika mereka jalan, jembatan mulai goyang-goyang, si anak mulai berontak, mau lari kembali ke titik awal. Tapi karena bapaknya yang pegang, dia tidak bisa lari. Dan akhirnya bisa menyeberang jembatan itu sampai ke ujung berdua. Saudara-saudari, hidup ini persis seperti kita melewati jembatan. Kadang ada gelombang pasang surut. Dan kita butuh orang yang menggenggam tangan kita agar kita tidak jatuh. Dan genggaman tangan siapa yang kita butuhkan? Tak lain dan tidak bukan adalah Tuhan yang ada di hati kita, yang selalu berkata, lakukan yang benar, hindari yang jahat. Dengan mendengar suara hati, maka saat itu pula kita membiarkan tangan kita dituntun oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Kalaupun sampai terjatuh, tangannya akan merengkuh kita untuk bangkit kembali. Melalui Hari Raya Kristus Raja, kita diundang untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Amin. Baik Romo, terima kasih untuk renungan singkat yang luar biasa. Baik Romo dan Sobat Komsos, usai sudah perbincangan kita tentang Injil pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kiranya Injil ini dapat menguatkan iman kita. Untuk itu, mari kita tutup perbincangan ini dengan doa dan berkat dari Romo. Terima kasih. Mari saudara-saudariku kita menutup dengan doa dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, merajalah di dalam hati kami. Merajalah di dalam keluarga kami. Merajalah di dalam komunitas kami. Merajalah Tuhan di dalam lingkup hidup kami sehari-hari. Ketika kami melakukan kehendak-Mu, berempati, merasakan apa yang dirasakan sesama kami yang membutuhkan, dan berbuat sesuatu. Karena dengan demikian kerajaan-Mu hadir, karena kerajaan-Mu adalah sumber pengharapan yang menjadi kelegaan di tengah dunia yang begitu asing satu sama lain. Kami mau memberi diri kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu, sehingga Yesus sebagai Raja Semesta Alam dirayakan di dalam kehidupan ini ketika sesama manusia satu sama lain mau saling terbuka tangan membantu, mau saling mengasihi satu sama lain, dan mau menerima satu sama lain dengan semangat kasih persaudaraan. Merajalah ya Tuhan di dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Allah Bapa Maha Kasih memberkati kita di dalam kuasa kasih kebijaksanaan ilahinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Sobat Komsos, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.